Hari itu langit Madinah terasa berbeda. Satu demi satu umat Islam menundukkan kepala dalam duka, namun di balik air mata itu, sejarah tengah menundukkan dirinya pada sosok yang telah menjadi benteng pertama umat Islam pasca wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Ia memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Waktu yang singkat namun sejarah mencatatnya seolah ia memimpin seumur generasi. Kepemimpinannya adalah lembaran pertama yang mengokohkan pilar-pilar Islam setelah goyah karena kepergian Nabi terakhir. Saat Rasulullah wafat, banyak orang limbung. Ada yang tak percaya, ada yang terpukul. Bahkan Umar bin Khattab menghunus pedang, mengancam siapa saja yang mengatakan Nabi telah wafat. Namun di tengah kekacauan itu, Abu Bakar berdiri. Suaranya menggema di Masjid Nabawi. Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Dan dari kalimat itulah kekhalifahan dimulai. Begitu baiat diterima, ujian datang seperti badai. Puluhan kabilah Arab murtad, sebagian mengaku nabi baru, sebagian menolak membayar zakat, dan sebagian berbalik memusuhi Madinah. Inilah yang dikenal sebagai Perang Riddah, perang penentuan hidup matinya Islam sebagai agama dan negara. Sahabat-sahabat sempat ragu, bagaimana mungkin kita perangi mereka hanya karena zakat? Namun Abu Bakar menjawab dengan suara membakar semangat, "Demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat. Zakat adalah hak dalam harta. Demi Allah, jika mereka menolak memberikan seekor anak kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karenanya." Dengan kata-kata itu, Islam tidak hanya diselamatkan, tapi diperteguh dan diperluas. Sebelum wafat, Rasulullah telah mempersiapkan pasukan Usama bin Zaid untuk menuju Syam. Namun ketika beliau wafat, kaum muslimin hampir membatalkannya. Tapi Abu Bakar tetap teguh, "Demi Allah, meskipun anjing-anjing menggigit kakiku di jalan Madinah, aku tetap akan mengirim pasukan yang telah diperintahkan Rasulullah untuk berangkat." Pasukan Usamah pun diberangkatkan, dan itu menjadi sinyal kepada dunia bahwa meski Nabi telah wafat, kekuatan Islam tidak melemah. Abu Bakar membentuk 11 brigade perang, masing-masing dengan misi untuk menumpas kabilah-kabilah murtad dan nabi-nabi palsu, seperti Tulaihah al-Asadi, Sajah, Musailimah al-Kazab, dan lainnya. Ia menetapkan Khalid bin Walid sebagai panglima utama, dengan misi-misi krusial yang menjadi titik balik dalam sejarah umat Islam. Buzakha, Buta, Yamamah, semua menjadi saksi keteguhan seorang khalifah tua yang lebih dikenal karena kelembutannya, namun menyimpan ketegasan seperti batu karang. Belum genap 2 tahun kekhalifahannya, Abu Bakar mulai mengirim pasukan ke Irak dan Syam menghadapi 2 imperium besar, Persia dan Romawi. Sebuah keputusan yang kelak membuka jalan bagi penaklukan Islam ke seluruh dunia timur dan barat. Keputusan itu bukan sekadar ekspansi militer. Itu adalah bukti bahwa Islam bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Meski memimpin dunia Islam, Abu Bakar hidup seperti rakyat biasa. Ketika ia wafat, ia hanya meninggalkan seekor unta, seorang pelayan Habsyi, dan selembar kain. Ia berkata kepada Aisyah, "Wahai putriku, lihatlah harta yang tersisa sejak aku menjadi khalifah, dan berikanlah semuanya kepada khalifah setelahku." Ketika semua itu diserahkan kepada Umar bin Khattab, Umar menangis. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah menyusahkan siapapun yang datang setelahnya. 2 tahun, tapi dalam 2 tahun itu, Islam selamat dari kehancuran, dari perpecahan, dari pemurtadan, dari fitnah kaum munafik. 2 tahun itu seperti menahan lautan yang hendak menghantam perahu kecil, tapi di tangan Abu Bakar, perahu itu justru menyeberangi samudra. Abu Bakar adalah pemimpin pasca wahyu. Ia bukan nabi, tapi ia membawa jiwa kenabian dalam kejujuran dan kesungguhannya. Dan umat ini tak akan melupakan bahwa Islam yang kita genggam hari ini berdiri karena keteguhan hati seorang lelaki tua bernama Abu Bakar As-Siddiq. Langit Madinah tampak teduh pada bulan Jumada Al-Tsaniyah, tahun ke-13 Hijriah. Di tengah keteduhan itu, ada satu rumah yang sunyi dipenuhi rasa cemas. Di sanalah, sosok paling mulia setelah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq,
mulai merasakan detik-detik sakit yang tidak seperti biasanya. Hari itu beliau baru saja selesai mandi. Angin musim dingin menusuk kulit, tapi tak disangka, dinginnya menyusup hingga ke dalam tubuhnya. Beberapa jam berlalu, tubuh Abu Bakar mulai menggigil. Suhu tubuhnya naik, demam tinggi menimpa, dan kekuatannya yang dulu memimpin pasukan, kini perlahan memudar. Ia menderita demam berat selama 15 hari. Aisyah putrinya yang juga Ummul Mukminin, dengan penuh perhatian mendampinginya. Ia duduk di sisi kepala ayahandanya, mengelap keringat, mengganti kain basah di dahi, dan menangis diam-diam setiap kali sang ayah meringis kesakitan. Suatu malam, di tengah lemah tubuhnya, Abu Bakar berkata dengan suara pelan, "Wahai Aisyah, ini bukan demam biasa. Sakit ini adalah undangan dari Allah." Aisyah terdiam, air matanya jatuh. Ia tahu apa maksud dari ucapan itu. Orang-orang mulai datang menjenguk. Di antara yang paling sering hadir adalah Utsman bin Affan. Ia duduk lama di sisi Abu Bakar, mencatat wasiat, menyuapkan air, dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang membuat suasana semakin haru. Satu hari, Utsman bertanya, "Apakah kami perlu memanggilkan tabib, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar tersenyum lemah, lalu menggeleng. Tabib sudah datang, dan dia telah berkata, "Aku berkuasa atas kehendakku sendiri." Kalimat itu mengguncang seluruh ruangan. Semua tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah sakaratul maut yang sedang mengintai. Namun di tengah sakitnya, pikiran Abu Bakar tidak pernah lepas dari umat Islam. Bahkan ketika tubuhnya melemah, hati dan jiwanya tetap terikat pada amanah besar yang diembannya. Ia sadar, umat ini harus memiliki pemimpin setelahnya. Ia tidak ingin umat berselisih. Maka dalam kondisi lemah dan terbaring, Abu Bakar mengumpulkan kaum muslimin. Dengan suara serak dan terputus-putus, beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya keadaanku sebagaimana yang kalian lihat. Aku merasa telah dekat dengan kematian. Maka Allah telah mencabut baiat kalian dariku, dan aku pun terbebas dari tanggung jawab atas urusan kalian. Pilihlah seorang pemimpin yang kalian ridai. Aku memohon kepada Allah agar kalian tidak berselisih setelahku." Hening menyelimuti Madinah. Tak ada yang ingin mendengar kalimat itu keluar dari mulut Abu Bakar. Tak ada yang siap ditinggalkan oleh sosok yang telah menuntun umat dari masa penuh gejolak pasca wafatnya Rasulullah. Tangis mulai terdengar dari sudut-sudut masjid. Suara sesenggukan dari kaum wanita, anak-anak, bahkan dari para sahabat besar. Mereka tahu Sang Asy-Syiddiq, sahabat setia Rasulullah, sedang berpamitan. Dan sejak saat itu setiap detik menjadi lebih sunyi. Setiap langkah kaki yang memasuki rumahnya terasa berat. Setiap bisikan doa yang dipanjatkan untuk kesembuhannya diiringi keraguan apakah Allah akan mengabulkan atau justru memanggil sang kekasihnya untuk selamanya. Hari-hari berlalu di Madinah dan suhu tubuh Abu Bakar tak juga turun. Kini, ia bahkan tak mampu lagi berdiri untuk mengimami salat berjamaah. Ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti dalam salat, sebuah isyarat yang bagi banyak sahabat terasa seperti cahaya di ujung amanah. Namun di balik kelemahan tubuhnya, akal Abu Bakar masih jernih. Ia tahu waktu sudah mendekat, tapi ia juga tahu umat ini tak boleh kehilangan arah. Harus ada pemimpin, dan ia tak ingin fitnah menyelimuti umat seperti dahulu saat Rasulullah wafat. Maka dipanggillah sahabatnya yang bijak dan terpercaya, Abdurrahman bin Auf. Di hadapan sahabatnya itu, dengan suara rendah dan lemah, Abu Bakar bertanya, "Wahai Abdurrahman, bagaimana menurutmu tentang Umar bin Khattab?" Abdurrahman terdiam sesaat. Ia tahu betapa penting pertanyaan itu. Tapi ia juga tahu, Abu Bakar bukanlah orang yang bertanya kecuali untuk urusan sangat besar. "Engkau lebih mengetahui dariku, wahai Khalifah Rasulullah," jawab Abdurrahman penuh hormat. Abu Bakar menatapnya, matanya sayu namun tajam. "Aku tetap ingin mendengarnya darimu. Demi Allah, dia adalah orang yang paling pantas menggantikanmu, wahai Abu Bakar." Abu Bakar mengangguk perlahan, seolah hatinya telah mantap. Tapi sebelum semua itu disahkan, ia ingin Umar tahu, menjadi pemimpin umat bukan perkara ringan. Maka dituliskannya wasiat dengan tangannya sendiri, tangan yang dulu selalu menggandeng Rasulullah, tangan yang telah menandatangani surat-surat penting negara,
kini gemetar menulis nama sang penerus. Salah satu wasiatnya kepada Umar bin Khattab, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Umar, ketahuilah bahwa Allah memiliki hak pada siang yang tidak diterima pada malam, dan hak pada malam yang tidak diterima pada siang. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan sunnah sebelum yang fardu ditunaikan." Suasana di ruangan terasa berat. Umar bin Khattab duduk mendengar wasiat itu. Wajahnya tegas, namun sorot matanya berkaca. Ia tahu, ini bukan sekadar pengangkatan. Ini adalah penyerahan jiwa dan beban yang pernah dipikul oleh orang termulia setelah Nabi. Abu Bakar melanjutkan dengan suara lirih tapi dalam, "Wahai Umar, jika engkau menjaga wasiatku ini, niscaya kematian akan menjadi sesuatu yang kau nanti-nantikan. Tapi jika engkau abaikan, maka kematianlah yang paling kau benci, meski ia pasti datang." Umar menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya yang gemetar, menatap sahabat-sahabat yang hadir di sekitarnya, dan berkata dengan suara hampir berbisik, "Tidaklah bersamamu sekarang, kecuali seorang nabi, seorang asy-Siddiq, dan 2 orang syahid." Seketika terbayang di benak mereka hadis Rasulullah yang pernah bersabda di atas gunung Uhud, "Tenanglah wahai Uhud, tidaklah bersamamu sekarang kecuali seorang nabi, seorang asy-Siddiq, dan 2 orang syahid." Kini, semua tahu Abu Bakar adalah asy-Siddiq itu, dan Umar serta Utsman akan menyusul sebagai syuhada. Langit Madinah semakin muram. Cahaya sore tak lagi memantul dengan terang di halaman Masjid Nabawi. Dan di dalam rumah yang sunyi, Abu Bakar menyandarkan punggungnya pada dinding, menatap tenang ke arah putrinya, Aisyah. "Wahai putriku, aku hanya meninggalkan seorang pelayan Habsyi, seekor unta pemerah, dan sehelai kain untuk mengangkut air. Jika aku wafat, berikan semuanya kepada Umar." Aisyah menggigit bibirnya, menahan isak. Ia tahu ayahandanya tengah merampungkan amanah terakhirnya di dunia. Satu demi satu, tokoh-tokoh besar Islam datang. Mereka mencium tangan sang khalifah. Mereka mendoakan, tapi tak seorang pun yang bisa menahan air mata. Khalifah Abu Bakar telah meletakkan batu terakhir dalam fondasi negara Islam yang kokoh. Dan kini ia tengah bersiap untuk pulang. Cuaca di Madinah saat itu masih menggigit dingin. Di rumah kecil putrinya, Aisyah binti Abu Bakar, suasana terasa muram dan hening. Beberapa hari terakhir ini, demam Abu Bakar tak kunjung mereda. Tubuhnya melemah, namun cahaya keimanan masih bersinar kuat dari wajahnya yang keriput. Abu Bakar sudah tidak lagi mampu mengimami salat jamaah. Sejak hari-hari pertama sakit, ia telah menunjuk Umar bin Khattab menggantikannya sebagai imam. Di rumah, yang selalu berada di sisinya adalah putrinya Aisyah dan Asma binti Umais. Keduanya dengan penuh cinta merawat dan memandikannya, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Abu Bakar sendiri. Hari itu Abu Bakar memanggil Aisyah dengan suara lirih, "Wahai putriku, berilah aku selimut yang hangat, aku merasa dingin menembus tulangku." Aisyah mendekat, membenarkan selimut di tubuh ayahandanya, lalu duduk di sisinya, menggenggam tangan beliau yang mulai dingin. Suaranya mulai melemah, namun lisannya tetap bergerak melantunkan kalimat-kalimat zikir. Asma yang melihat kondisi suaminya mulai memburuk, dengan air mata tertahan, membisikkan, "Apakah engkau ingin kami panggilkan tabib, wahai Abu Bakar?" Namun asy-Siddiq menjawab pelan sambil tersenyum. "Tabib telah datang dan telah berkata, aku kini menguasai kehendakku sendiri." Ia tahu, tabib kehidupan telah memutuskan takdirnya. Aisyah tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk, lalu melantunkan sebuah bait syair yang dulu ia dengar. "Tiada artinya harta kekayaan bagi seorang pemuda jika ajal telah menjemputnya dan menyesakkan dada." Abu Bakar menoleh kepadanya dengan pandangan teduh, namun tegas. "Bukan itu, wahai putriku, ucapkanlah firman Allah, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu selalu kamu hindari." Al-Quran Surah Qaf ayat 19. Tangis Aisyah pecah. Kalimat itu menghujam ke dalam hati. Ia memeluk ayahnya, menggigil. Di matanya ia sedang menyaksikan perginya pilar umat. Pria yang mendampingi Rasulullah di gua, di Madinah, di medan jihad, dan kini di ranjang kematian. Dengan suara sangat lirih, Abu Bakar berkata, "Wahai putriku,
Aku tidak mewariskan harta selain budak Habsyi, seekor unta pembawa air dan sehelai kain. Serahkanlah semua itu kepada khalifah setelahku. Aisyah mengangguk sambil terisak. Tiba saatnya. Asy-Syiddiq mengangkat pandangan ke langit-langit kamar. Lirih, nyaris seperti bisikan, ia ucapkan, La ilaha illallah. Kalimat yang begitu ia jaga seumur hidup, kini keluar dari lisannya dengan penuh keyakinan di penghujung napasnya. Tiba-tiba tubuhnya terdiam, wajahnya teduh, nafasnya berhenti. Takbir dan isak tangis bersahut-sahutan. Aisyah menjerit memanggil ayahnya. Asma menutup wajah sang suami dengan kain putih yang telah ia siapkan. Langit Madinah sore itu seolah muram. Umat Islam berduka. Cahaya iman yang selama ini menjadi penjaga umat setelah wafatnya Rasulullah, kini telah padam. Abu Bakar telah berpulang dalam keadaan bersih, jujur, dan diridai Allah. Mentari sore bersinar sendu di atas Madinah ketika langit seakan menahan napasnya. Dalam keheningan rumah Aisyah binti Abu Bakar, tubuh sosok mulia itu telah terbujur diam. Abu Bakar Asy-Syiddiq telah kembali kepada Rabb-nya di usia yang sama dengan Rasulullah, 63 tahun. Tangis tertahan memenuhi ruangan. Asma binti Umais, istri yang setia menemani Abu Bakar hingga akhir hayat, berdiri di samping jenazahnya. Dengan tangan yang gemetar dan hati yang luka, ia bersiap melaksanakan wasiat suaminya, memandikan dan mengkafaninya dengan tangannya sendiri. Wahai Asma, kenangnya akan pesan sang suami, mandikan aku saat aku wafat. Lakukan dengan kelembutan, karena aku tidak akan mampu merasakan air yang terlalu dingin. Asma menyiapkan air dan daun bidara. Ia memandikan tubuh Abu Bakar dengan hati yang remuk, mengusap setiap bagian tubuh yang dahulu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Tubuh yang tak pernah kenal istirahat demi Islam. Suara isak tak bisa lagi ditahan. Di luar rumah, orang-orang mulai berdatangan. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan putra beliau sendiri, Abdurrahman bin Abi Bakar, datang dengan langkah berat. Umar memeluk kain kafan yang telah disiapkan, lalu berdoa di samping jenazah. Wahai Abu Bakar, engkau telah menyusul kekasihmu, Rasulullah. Engkau tinggalkan dunia ini dengan jiwamu yang bersih, dengan kepemimpinan yang lurus. Usai dimandikan dan dikafani, jenazah dibawa ke masjid. Kaum muslimin telah berkumpul dengan duka yang mendalam. Tangis membuncah dari mereka yang dulu diselamatkan dari kemurtadan oleh keberanian dan ketegasan Abu Bakar. Umar bin Khattab maju sebagai imam dengan suara berat menahan tangis. Salat jenazah pun dilaksanakan. Tidak ada suara yang terdengar selain isak tangis dan pujian kepada Allah untuk hambanya yang mulia. Lalu jenazah dibawa ke makam, tempat yang sangat Abu Bakar dambakan di sisi Rasulullah. Liang lahat telah dipersiapkan, tepat sejajar dengan pundak Rasulullah, menempel pada makam sang Nabi. 4 orang pun turun ke liang lahat. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Dengan penuh kehati-hatian, mereka membaringkan jasad Abu Bakar di tanah suci itu. Aisyah menangis dalam diam, menyaksikan ayahnya, yang juga sahabat setia Nabi, kini beristirahat di samping junjungan mereka tercinta. Dan saat tanah ditutup di atas pusaranya, tangisan menggelegar memenuhi kota Madinah. Hari itu, umat Islam kehilangan benteng terakhir mereka, sang pemelihara warisan kenabian. Tetapi Abu Bakar telah pergi dengan damai, meninggalkan dunia yang sementara untuk bertemu dengan Allah bersama kekasihnya Muhammad. Hari itu, Madinah seperti diselimuti kabut duka. Matahari bersinar muram dan angin gurun membawa kabar menyayat ke setiap sudut jazirah. Abu Bakar Asy-Syiddiq telah wafat. Para sahabat berdatangan. Di antara mereka ada yang menggigit bibir menahan tangis, ada pula yang menangis terseduh-seduh. Tidak ada yang bisa membendung kehilangan ini. Ia bukan hanya seorang khalifah, ia adalah penjaga warisan kenabian. Umar bin Khattab duduk mematung di sisi makam sahabatnya. Wajahnya yang biasanya kokoh seperti batu, kini lunglai. Matanya sembab. Tangannya gemetar menggenggam butiran pasir terakhir yang ia taburkan di pusara Abu Bakar. Engkau telah pergi, wahai Abu Bakar, lirihnya, dan engkau tinggalkan kami dengan beban umat yang dulu engkau pikul seorang diri. Tak jauh dari sana, Utsman bin Affan menunduk dalam diam.
Bibirnya bergerak perlahan melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang dulu sering dibacakan bersama Abu Bakar. Ia tampak tak sanggup berkata-kata. Ali bin Abi Thalib pun datang mengunjungi makam. Meski Abu Bakar dan dirinya memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa hal, namun Ali tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dengan mata basah, ia berdiri di hadapan pusara dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah. Engkau orang yang paling tulus dalam bersahabat. Engkau yang paling menyerupai Rasulullah dalam akhlak dan kebaikan. Semoga Allah mengangkat derajatmu bersama kekasihmu di surga." Tangis pun pecah di antara jamaah. Madinah berduka untuk kedua kalinya dalam waktu yang tidak lama. Mereka kehilangan sosok pemimpin agung. Dulu Rasulullah wafat, kini Abu Bakar menyusul. Anak-anak berlarian di lorong-lorong Madinah sambil membawa kabar sedih itu. Di pasar orang-orang menghentikan jual beli. Di rumah-rumah, kaum wanita duduk termenung sambil merintih dalam isak. Para sahabat sepakat bahwa tidak ada yang lebih layak menjadi penerus Abu Bakar selain Umar bin Khattab. Namun tetap saja, hati mereka belum siap melepaskan sang khalifah. "Bagaimana mungkin ada yang dapat menggantikan keteduhan suaranya?" ujar seorang lelaki tua dari kalangan Ansyar. "Bagaimana mungkin ada yang bisa menyamai kelembutan dan keberaniannya sekaligus?" Para mu'alaf dari berbagai kabilah pun terdiam. Mereka adalah saksi perjuangan Abu Bakar dalam menyatukan jazirah yang tercerai-berai pasca Rasul wafat. Kini mereka bertanya dalam hati, siapa yang mampu memegang kendali umat ini seperti Abu Bakar? Di Masjid Nabawi, mimbar kosong terlihat pilu. Tidak akan ada lagi suara lembut Abu Bakar yang menenangkan dari sana. Tidak akan ada lagi pidato-pidato yang menggugah hati dengan tangis dan nasihat. Namun dari tengah duka itu, suara Al-Quran tetap mengalun. Itulah warisan Abu Bakar. Ia telah menyatukan mushaf-mushaf yang tersebar menjadi satu kitab, menjaga wahyu dari hilang dan lenyap. Meski jasadnya telah tiada, roh perjuangannya hidup dalam lembaran-lembaran mushaf itu. Hari itu, umat Islam bukan hanya kehilangan pemimpin. Mereka kehilangan bayangan Rasulullah, satu-satunya manusia yang paling dekat dalam mendampingi Nabi, dalam suka dan derita, dalam gua Sur dan mimbar Madinah. Langit Madinah belum pulih dari luka. Abu Bakar telah berpulang dan kini umat berada di persimpangan sejarah. Siapa yang sanggup mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Asy-Syiddiq? Sebelum ruhnya terangkat ke langit, Abu Bakar telah mewariskan amanat terbesar dalam hidupnya. Ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Namun keputusan ini mengguncang sebagian hati kaum muslimin. Di Masjid Nabawi, berita itu disampaikan. Kaum muslimin berkumpul. Di antara barisan para sahabat, wajah-wajah penuh kecemasan terlihat. Sebagian terdiam, sebagian saling berbisik. Umar bin Khattab, gumam seorang sahabat dari kalangan Ansyar. Bukankah dia seorang yang keras dan tegas dalam setiap putusan? Benar, tapi siapa yang lebih layak setelah Abu Bakar? Sahut yang lain. Siapa yang paling ia percaya dalam salat, dalam majelis syura, dalam menjaga agama? Di tengah keheningan, Abdurrahman bin Auf berdiri dan berbicara. "Wahai umat Muhammad, demi Allah, Abu Bakar tidak menunjuk Umar kecuali setelah ia meminta pendapatku. Dan aku bersaksi di hadapan kalian, tidak ada satu pun di antara kita yang sebanding dengan Umar dalam urusan ini." Ali bin Abi Thalib diam sejenak sebelum akhirnya angkat bicara. "Demi Allah, Abu Bakar telah menunjuk orang yang tepat. Umar tidak akan membiarkan kebenaran terinjak dan tidak akan membiarkan kebatilan menjerat kita dalam kelengahan." Namun di sudut-sudut kota, bisik-bisik muncul dari segelintir hati yang gelap. Orang-orang munafik merasa resah. Mereka berharap runtuhnya Abu Bakar akan menjadi jalan longgar bagi makar-makar mereka. Tapi harapan itu pupus ketika mendengar nama Umar disebut. Jika Abu Bakar adalah penghalang, maka Umar adalah bentengnya, kata salah satu dari mereka dengan suara pahit. Di hadapan umat, Umar berdiri. Dadanya bergetar, wajahnya tidak tenang. Dalam suaranya ada beban dunia dan akhirat yang kini harus ia pikul. "Wahai manusia," katanya lirih, "aku bukan yang terbaik di antara kalian. Namun bila aku menyimpang, luruskan aku. Bila aku lemah,
Kuatkan aku." Tangis pun terdengar di antara jamaah. Umat tahu kepergian Abu Bakar bukan akhir dari kekuatan Islam, karena kini tongkat amanat itu telah berpindah ke tangan Umar bin Khattab, pemilik hati yang bersih dan tekad yang bulat. Namun berbeda dengan Abu Bakar yang lemah lembut dan penuh welas asih, Umar membawa wajah baru kepemimpinan, tegas, tak tergoyahkan, dan tak mengenal kompromi pada kebatilan. Para sahabat pun berikrar setia. Seperti dahulu mereka membayat Abu Bakar di Saqifah, kini mereka memegang tangan Umar satu persatu dan mengucapkan baiat dengan mata sembab oleh air mata. "Kami menerima kepemimpinanmu, wahai Umar, seperti kami menerima Abu Bakar. Bimbing kami seperti beliau membimbing kita." Aisyah, putri Abu Bakar, menyaksikan dari balik hijab. Air matanya belum kering, tapi hatinya damai. "Ayahku meninggalkan umat ini dalam tangan orang yang ia percaya. Dan aku tahu beliau tidak akan menyerahkan amanat ini kecuali kepada orang yang sanggup menjaganya." Di malam itu, Umar salat sendirian di Masjid Nabawi. Dalam sujudnya, ia menangis. "Ya Allah, aku bukan Abu Bakar, tapi aku akan menjaganya. Aku akan menjaga amanah umat ini. Jangan kau biarkan aku tergelincir." Hari-hari pertama sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq adalah hari-hari duka dan kebingungan. Bagi kaum mukminin itu adalah kehilangan yang nyata, kehilangan pemimpin yang lembut, bijaksana, dan penuh rahmah. Tapi di balik duka umat itu, tersembunyi bisikan dari wajah-wajah lain. Mereka yang selama ini hanya diam, menyimpan kebencian dalam diamnya, kaum munafik. Sejak Rasulullah wafat, mereka mengintai, menunggu celah. Namun ketika Abu Bakar berdiri dengan kokoh, mengirim pasukan Usamah, menumpas para pembangkang zakat, dan menghancurkan para nabi palsu, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kini sang benteng itu telah tiada. Mereka bersorak diam-diam. "Abu Bakar sudah tiada," kata salah satu dari mereka dengan suara rendah di lorong pasar Madinah. "Dan penggantinya Umar?" Sahut yang lain, suaranya berubah getir. "Celaka, lebih keras, lebih tajam lidahnya, lebih cepat tangannya." Beberapa dari mereka sebenarnya telah menyusun angan-angan. Jika Abu Bakar wafat, mungkin umat akan terpecah, mungkin mereka bisa menyalakan api fitnah, mungkin mereka bisa menyusup lagi ke dalam pengaruh politik Madinah. Namun penunjukan Umar bin Khattab yang dilakukan langsung oleh Abu Bakar, disaksikan oleh para sahabat besar, dan diterima oleh mayoritas umat, meruntuhkan seluruh siasat mereka. "Wahai umat Muhammad," bisik seorang dari mereka dengan suara mengejek, "kalian menangis karena kehilangan kelembutan Abu Bakar, dan kalian menyambut cambuk besi bernama Umar. Namun mereka lupa satu hal, bukan Umar yang umat ikuti, tapi kebenaran yang ia tegakkan." Kaum munafik mulai menyebarkan kegelisahan melalui bisikan. Mereka memprovokasi dengan nada tajam, "Apakah kalian tidak khawatir akan kekerasan Umar? Apa kalian lupa bagaimana ia memperlakukan kalian sebelum masuk Islam? Apakah dia akan berlaku adil? Ataukah dia akan menghancurkan siapapun yang tidak sepemikir dengannya?" Tapi Madinah tidak lagi seperti dulu. Kaum muslimin kini bukan hanya orang-orang awam yang bisa digoyang oleh ucapan-ucapan kosong. Mereka adalah umat yang telah matang, diasuh oleh Rasulullah, dan diperkuat oleh Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib mendengar tentang bisik-bisik itu, naik ke atas mimbar dan menyampaikan seruan, "Wahai manusia, demi Allah, Umar bukan orang asing bagi kalian. Ia adalah benteng yang melindungi kebenaran, tameng bagi agama ini. Jangan dengarkan siapapun yang mencoba memecah kita dari dalam." Umar sendiri tahu para munafik sedang bergerak dalam bayang-bayang. Di malam hari, ia duduk dalam sunyi, memandangi kota Madinah dari atas mimbar Masjid Nabawi. Wajahnya tegas, namun dalam diamnya ia berbicara kepada dirinya sendiri. "Wahai Umar, engkau kini berdiri di atas api fitnah. Jika engkau lengah, umat ini akan terbakar. Jika engkau goyah, kebenaran akan roboh." Ia kemudian memanggil para sahabat senior, Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Talha, dan Sa'id bin Zaid. Mereka duduk bersamanya dan sebuah dewan kecil dibentuk, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk memastikan tidak ada fitnah yang tumbuh di tanah Madinah. "Aku tidak ingin memimpin kalian sendirian," kata Umar dengan suara berat. "Bersamaku jagalah umat ini dari kebatilan yang tersembunyi.
Kaum munafik yang berharap akan celah kini tercekik oleh kekuatan keadilan. Umar tidak sendirian. Di belakangnya berdiri para sahabat yang teguh dan di bawahnya berdiri umat yang setia. Dan ketika Umar mulai menertibkan barisan, menyapu sisa-sisa kemunafikan, mereka yang menyimpan kedengkian hanya bisa menggertak dari balik dinding rumah mereka, takut muncul, takut diseret oleh keadilan yang tak bisa dibeli. Madinah kembali tegak. Tangis atas Abu Bakar belum kering, tapi duri fitnah telah dipatahkan sebelum tumbuh menjadi luka. Khalifah baru tidak membawa kelembutan seperti pendahulunya, tapi membawa ketegasan yang dibutuhkan pada zamannya. Kelembutan Abu Bakar menyatukan hati dan ketegasan Umar menjaga persatuan itu agar tidak tercerai, kata seorang sahabat di suatu malam. Umat pun paham kini saatnya menatap ke depan. Abu Bakar adalah pribadi yang dikenal paling lembut di antara para sahabat. Ia menangis ketika membaca Al-Quran, hatinya mudah tersentuh, dan kata-katanya selalu menyejukkan. Tapi saat ia diangkat sebagai khalifah, kelembutan itu tidak menjadi kelemahan. Dalam menghadapi kaum murtad, ia berkata, "Demi Allah, kalau mereka menahan zakat seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karenanya." Dan saat banyak yang menyarankan agar pasukan Usama dibatalkan karena kondisi yang genting, ia menolak. "Demi Allah, aku tidak akan membatalkan perintah yang telah diberikan oleh Rasulullah. Ia adalah penyeimbang sempurna antara rahmat dan ketegasan. Sosok yang mengajarkan bahwa kekuasaan hanyalah amanah, bukan kehormatan." Di antara warisan paling menyentuh dari Abu Bakar adalah wasiat yang ia tuliskan untuk Umar bin Khattab. Wasiat itu tidak panjang, tapi isinya seperti memahat petunjuk kepemimpinan dengan pena langit. "Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya Allah memiliki hak pada siang hari yang tak akan diterima jika ditunaikan pada malam. Dan Allah memiliki hak pada malam hari yang tak diterima jika ditunaikan pada siang. Sesungguhnya dia tidak menerima amal sunnah sebelum yang fardu ditunaikan." Wasiat itu bukan sekadar nasihat pribadi, itu adalah kerangka kepemimpinan, dasar keadilan, dan arahan bagaimana menjadi pemimpin yang takut pada Allah lebih dari takut kepada dunia. Di sisi makam Rasulullah, Umar duduk lama. Ia tidak berkata-kata. Di balik jubahnya, ia menangis. Utsman berdiri dengan wajah sembab. Talhah, Zubair, dan Abdurrahman bin Auf menunduk. Tak satu pun dari mereka mampu mengucapkan sepatah kata. Mereka tidak hanya kehilangan sahabat, mereka kehilangan penopang terakhir kenabian, orang yang selalu berkata, "Jika aku benar, ikutilah. Jika aku salah, luruskan." Sementara itu, para kaum munafik yang diam-diam bersorak saat Nabi wafat, kini kembali berharap. Tapi mereka juga tahu, Umar bin Khattab bukanlah tanah yang bisa diinjak dengan licik. Ia adalah gunung. Dan mereka tahu, warisan Abu Bakar telah berpindah ke tangan yang benar. Ia tidak meninggalkan istana, tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi ia meninggalkan jalan. Jalan yang jelas, terang, dan tak akan pernah suram sampai hari kiamat. Sebuah jalan yang ketika ditempuh oleh orang-orang sepertinya, akan membuat dunia lebih ringan dijalani dan akhirat lebih dekat digapai. Dan bagi siapapun yang bertanya, siapa manusia setelah Rasulullah yang paling berjasa menjaga Islam tetap hidup? Maka jawabannya hanya satu, Abu Bakar As-Siddiq.